Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem-based learning melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menjelaskan konsep perdagangan antar negara, menyajikan permasalahan terkait perdagangan antar negara, dan menganalisisnya dengan benar dan bertanggung jawab. Aturan kelasnya, datang tepat waktu, fokus memperhatikan guru, mencatat bagian-bagian penting, mengerjakan tugas yang diberikan guru, menjaga kebersihan kelas, dan gunakan HP hanya untuk belajar. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Buku paket IPS kelas 9, 2. Buku tulis dan pulpen, ketiga, handphone. Baiklah anak-anak, mari kita mulai. Sebuah negara diketahui memiliki sumber kekayaan alam yang berbeda-beda. Contohnya, karet menempati urutan pertama yang diekspor di negara Indonesia. Sedangkan Arab Saudi merupakan negara yang kaya akan minyak buminya. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan Arab Saudi menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang atau jasa ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain, dan negara pelaku impor disebut dengan importir. Jadi, perdagangan antar negara adalah proses pertukaran barang atau jasa yang dilakukan dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Pertama, adanya perbedaan sumber daya alam suatu negara. Kedua, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Dan ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Dan kelima, perbedaan harga barang, upah, dan biaya produksi. Apa saja manfaat perdagangan antar negara? Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara melalui devisa ekspor. Kedua, mempererat hubungan kerjasama secara bilateral maupun multilateral. Ketiga, terpenuhinya kebutuhan suatu negara. Keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Kelima, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam, mendorong kegiatan produksi suatu negara. Lantas, apa saja hambatan dalam perdagangan internasional itu? Yang pertama, adanya politik dumping. Kedua, biaya masuk yang tinggi. Ketiga, adanya proteksi produk dalam negeri. Keempat, kebijakan kuota dari pemerintah. Dan kelima, peperangan atau pertentangan politik suatu negara. Setelah melihat video dan mencermati isi jurnal pada modul yang sudah Bu Guru berikan, tugas yang pertama, silakan diskusikan yang kalian ketahui mengenai perdagangan antar negara. Yang kedua, bagaimana dampak perdagangan internasional bagi kehidupan negara. Yang ketiga, apakah manfaat yang kalian rasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional. Dan yang keempat, bagaimana kondisi perdagangan internasional saat ini pasca COVID-19, uraikan pendapatmu. Buatlah kelompok 4-7 orang. Silakan berdiskusi bersama kelompokmu dan carilah jawaban melalui buku paket IPS, melalui internet dan modul yang sudah diberikan. Langkah selanjutnya, presentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-temanmu. Buatlah kesimpulan dari diskusi kalian bersama temanmu dan sampaikanlah di depan teman-temanmu hasil kesimpulan kalian. Dan sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.